Saat fajar menyingsing di atas sungai-sungai besar Indonesia, sebuah pemandangan luar biasa mulai terlihat. Kabut pagi perlahan terangkat, menyingkap barisan rumah yang menari lembut di atas air. Ini bukan rumah biasa. Ini adalah rumah terapung, sebuah simbol kehidupan yang telah bertahan selama berabad-abad. Dari kejauhan, rumah-rumah ini tampak seperti permata yang tersebar di sepanjang urat nadi bangsa. Mereka adalah saksi bisu dari setiap percakapan, setiap tawa, dan setiap harapan yang lahir di atas sungai. Kehidupan di sini dimulai bukan dengan suara alarm, melainkan dengan riak air yang menyentuh dinding rumah. Rumah-rumah ini adalah pusat dari segalanya. Mereka bukan sekadar tempat berlindung dari panas dan hujan. Lebih dari itu, mereka adalah jantung komunitas yang berdenyut selaras dengan irama alam. Setiap rumah terhubung satu sama lain, tidak hanya oleh jembatan kayu sederhana, tetapi juga oleh ikatan kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Di sini, tetangga adalah keluarga, dan sungai adalah halaman depan mereka bersama. Pagi hari adalah waktu yang paling sibuk, di mana perahu-perahu kecil yang disebut klotok hilir mudik mengantarkan anak-anak ke sekolah atau membawa hasil bumi ke pasar terapung yang ramai. Kehidupan di atas air mengajarkan arti adaptasi yang sesungguhnya. Masyarakat di sini tidak melawan alam, tetapi hidup bersamanya dalam harmoni. Ketika permukaan air sungai naik saat musim hujan, rumah-rumah ini akan ikut naik dengan anggun. Ketika air surut, mereka akan turun perlahan. Inilah kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah pemahaman mendalam bahwa alam bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Rumah terapung adalah bukti nyata dari filosofi hidup yang mengalir, fleksibel, dan penuh rasa syukur. Setiap sudut rumah terapung menyimpan cerita. Dinding kayunya telah mendengar doa-doa yang dipanjatkan. Lantai papannya telah merasakan langkah-langkah kecil anak-anak yang belajar berjalan. Di teras depan, para orang tua duduk sambil menyeruput kopi, memandang aliran sungai yang tak pernah berhenti, seolah merenungkan perjalanan hidup itu sendiri. Rumah-rumah ini lebih dari sekadar struktur kayu dan bambu. Mereka adalah arsip hidup, menyimpan memori kolektif, sebuah komunitas yang memilih untuk membangun peradaban mereka di atas gelombang air yang tenang. Di hamparan perairan Indonesia, dua jenis rumah terapung menonjol dengan keunikannya masing-masing. Rumah lanting di Kalimantan Selatan dan rumah rakit di Sumatera Selatan. Meskipun sama-sama mengapung, keduanya memiliki karakter dan sejarah yang berbeda. Rumah lanting, yang banyak ditemukan di sepanjang Sungai Martapura, dibangun di atas susunan gelondongan kayu besar. Kayu-kayu ini, seringkali dari jenis kayu yang kuat dan tahan air seperti kayu ulin, berfungsi sebagai fondasi apung yang kokoh. Strukturnya sederhana, biasanya terdiri dari satu ruangan utama, dapur, dan teras, mencerminkan gaya hidup yang praktis. Rumah rakit di Palembang, di sepanjang Sungai Musi, memiliki filosofi yang sedikit berbeda. Fondasinya terbuat dari susunan balok kayu atau bambu besar yang diikat menjadi satu, membentuk sebuah rakit yang stabil. Dulu, rumah rakit ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti arus sungai atau ditarik ke lokasi yang lebih strategis. Sejarah mencatat bahwa rumah rakit adalah bentuk pemukiman awal di Palembang, bahkan sebelum kota itu berkembang di daratan. Rumah ini menjadi simbol mobilitas dan kemampuan beradaptasi masyarakat Sungai Musi dalam menghadapi perubahan alam dan sosial di sekitar mereka. Bahan yang digunakan untuk membangun rumah-rumah ini sepenuhnya berasal dari alam. Selain kayu ulin atau meranti untuk fondasi, dinding dan atapnya seringkali dibuat dari papan kayu, daun nipah, atau seng. Proses pembuatannya adalah cerminan gotong royong. Keluarga dan tetangga akan bekerja sama untuk merakit fondasi, mendirikan dinding, dan memasang atap. Pengetahuan ini tidak tertulis dalam buku, melainkan diwariskan secara lisan dan melalui praktik langsung dari orang tua kepada anak-anak mereka. Setiap ikatan tali dan setiap paku yang ditancapkan adalah bagian dari tradisi panjang. Perbedaan utama antara lanting dan rakit terletak pada mobilitas dan strukturnya. Rumah lanting cenderung lebih permanen, ditambatkan pada tiang pancang di tepi sungai sehingga posisinya tetap. Sementara itu, rumah rakit secara historis lebih mobil, meskipun saat ini banyak juga yang ditambatkan secara permanen. Namun, keduanya berbagi esensi yang sama. Keduanya adalah jawaban cerdas masyarakat lokal terhadap kondisi geografis mereka. Mereka adalah monumen hidup dari kearifan arsitektur vernakular. Sebuah solusi jenius yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap kekuatan dan kelembutan sungai.
Bayangkan menjalani hari dari pagi hingga malam di atas rumah yang bergoyang lembut. Kehidupan sehari-hari di rumah terapung adalah sebuah simfoni aktivitas yang unik dan menarik. Pagi dimulai dengan ibu-ibu yang memasak di dapur sederhana mereka. Aroma masakan berbaur dengan udara segar sungai. Mereka tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan air bersih atau mencuci pakaian. Sungai di depan rumah adalah sumber daya utama mereka. Aktivitas ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjaga kebersihan sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ini adalah rutinitas yang telah membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang efisien dan sadar lingkungan. Anak-anak di sini memiliki taman bermain yang paling luas di dunia, sungai itu sendiri. Mereka belajar berenang sebelum belajar membaca. Teras rumah adalah panggung mereka, dan sungai adalah kolam renang raksasa, tempat mereka bermain, melompat, dan tertawa riang. Perahu kecil menjadi sepeda mereka, digunakan untuk mengunjungi teman di rumah seberang, atau sekadar berpetualang menyusuri aliran air. Kehidupan ini mengajarkan mereka kemandirian, keberanian, dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam sejak usia dini. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa sungai adalah teman bermain, sekaligus kekuatan alam yang harus diwaspadai. Banyak rumah terapung juga berfungsi sebagai tempat usaha. Beberapa di antaranya adalah warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, dari makanan ringan hingga bahan bakar untuk perahu. Pembeli datang menggunakan perahu mereka, merapat di teras warung untuk bertransaksi. Ada pula pengrajin yang membuat anyaman, atau nelayan yang menjual hasil tangkapan mereka langsung dari rumah. Model ekonomi ini sangat efisien, menghilangkan biaya transportasi dan sewa tempat. Rumah mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi keluarga yang menopang hidup mereka. Rumah adalah pusat dari seluruh kehidupan sosial. Di sore hari, setelah seharian bekerja atau sekolah, keluarga akan berkumpul di teras. Mereka berbagi cerita, minum teh, sambil memancing ikan untuk makan malam. Ketika ada hajatan seperti pernikahan atau syukuran, seluruh komunitas akan terlibat. Jembatan-jembatan kayu akan menjadi lebih ramai, dan suara tawa serta musik akan menggema di atas air. Rumah terapung adalah saksi dari setiap peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, hingga perpisahan, menjadikannya inti dari identitas keluarga dan komunitas. Di balik keindahannya, masa depan rumah terapung kini menghadapi tantangan besar. Arus modernisasi membawa perubahan gaya hidup yang signifikan. Banyak generasi muda yang lebih memilih untuk tinggal di darat, tertarik oleh fasilitas modern seperti listrik yang stabil, akses jalan yang mudah, dan koneksi internet yang lebih baik. Mereka melihat kehidupan di darat sebagai simbol kemajuan dan status sosial yang lebih tinggi. Akibatnya, jumlah rumah terapung terus berkurang dari tahun ke tahun. Tradisi membangun dan tinggal di atas air perlahan mulai ditinggalkan, mengancam keberadaan warisan budaya yang tak ternilai ini. Perubahan lingkungan juga menjadi ancaman serius. Pencemaran sungai akibat limbah industri dan domestik dari daratan merusak kualitas air, yang merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat rumah terapung. Selain itu, sedimentasi sungai membuat beberapa area menjadi terlalu dangkal, menyulitkan mobilitas perahu, dan mengganggu stabilitas rumah. Perubahan iklim yang tidak menentu juga menyebabkan pola air pasang dan surut menjadi sulit diprediksi. Tantangan-tantangan ekologis ini membuat kehidupan di atas air menjadi semakin sulit dan tidak menentu bagi para penghuninya. Namun, harapan masih ada. Upaya pelestarian mulai digalakkan oleh berbagai pihak, baik dari masyarakat lokal maupun pemerintah. Beberapa komunitas sadar akan nilai budaya mereka dan berusaha untuk mempertahankannya. Mereka membentuk kelompok-kelompok untuk memperbaiki rumah yang rusak secara gotong royong dan mengajarkan cara pembuatannya kepada generasi muda. Pemerintah daerah juga mulai melihat potensi rumah terapung sebagai daya tarik wisata budaya. Program-program revitalisasi dan promosi pariwisata dicanangkan untuk memberikan insentif ekonomi agar masyarakat mau tetap tinggal dan merawat rumah mereka. Melestarikan rumah terapung bukan hanya tentang menyelamatkan bangunan fisik. Ini adalah tentang menjaga sebuah filosofi hidup. Rumah-rumah ini adalah bukti nyata bagaimana manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Mereka mengajarkan kita tentang adaptasi, kesederhanaan, dan kekuatan komunitas. Keberadaan mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Menjaga rumah terapung berarti menjaga jiwa sungai, menjaga kearifan lokal,
dan memastikan bahwa cerita tentang harmoni antara manusia dan air akan terus mengalir untuk generasi yang akan datang.